Selamat pagi, Bapak, Ibu, seluruh umat Allah di Paroki Santo Yakobus, Surabaya, dimanapun saja Bapak Ibu saat ini berada. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan masa Advent minggu pertama pagi hari ini, bersama-sama kita membuka hati kita dan kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, khususnya umat Paroki Santo Yakobus, Citraland, Surabaya. Saya mengharapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini menjadikan satu berkat tertentu bagi kita semua. Pada Senin hari ini kita akan merenungkan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, ke tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?"
Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengar bagaimana iman dari teman-teman seorang lumpuh ini. Kita tahu ketika banyak orang yang datang pada Yesus dan mereka tidak bisa lewat, tetapi karena iman, saudara-saudaranya, teman-temannya itu membuka atap dari rumah. Tidak mudah mengangkat tempat tidur, tempat di mana seorang lumpuh itu ada, dan mengangkatnya sampai ke atap lalu menurunkannya. Tetapi hal itu terjadi karena mereka percaya 100% pada Tuhan. Ini semua tentang iman. This is all about faith. Bagaimana dengan iman kita sekarang dalam permenungan hari ini? Apa yang mau kita lakukan dengan iman kita? Apakah iman yang kita punya ini hanya sekedar percaya tanpa melakukannya? Atau iman yang kita percaya ini kita mau melakukannya juga? Oleh karena itu pada minggu Advent yang pertama ini, pada hari Senin ini, kita juga mau memikirkan, merenungkan iman kita. Apakah kita juga mau melangkah demi iman dalam setiap apa yang kita lakukan hari ini? Iman itu tidak sekedar percaya, tetapi iman itu percaya dan melakukannya. Oleh karena itu disebut iman. Tanpa iman, tanpa melakukannya, maka itu hanya omong kosong. Oleh karena itu dalam kehidupan rohani kita, kehidupan pekerjaan kita, baiklah kita menempatkan iman di dalam kehidupan kita pertama. Ketika saya bekerja, apakah saya meletakkan iman? Melakukan iman. Ketika ada orang yang kita benci, dan Tuhan mengatakan kasihanilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri, apakah kita mau dengan iman juga melakukannya dan memaafkannya? Ketika di jalan, ketika jalanan macet, apakah kita meletakkan iman kita untuk selalu sabar, atau kita malah marah-marah sendiri? Dan apakah ketika kita di rumah menjaga anak-anak, menjaga suami atau istri kita meletakkan iman untuk mencintai mereka? Ini yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat paroki Santo Yakobus, dalam masa Advent ini kita menunggu kedatangan Kristus dengan cahayanya, dan juga kita mau meletakkan iman kita dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Oleh karena itu, kita meminta rahmat ini supaya kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi melakukan apa yang kita percayai. Semoga renungan hari Senin ini membawa kita untuk lebih dalam lagi bersatu dengan Kristus sendiri. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Amin.